Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Muhammad bin Abdillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat IOH di mana saja Anda berada, senang sekali dalam kesempatan ini kita bisa berjumpa di program Inspirasi Mu'alaf bersama dengan saya Sukaria Abdillah. Dan di kesempatan yang penuh barokah ini, alhamdulillah pula sudah hadir di tengah kita seorang tokoh intelektual muda Islam yang sudah tidak asing lagi buat kita semua sebenarnya. Beliau dari Institut Agama Islam Tazkiyah dan kita mengenal nama tenarnya adalah Medem Ani. Kita sapa beliau terlebih dahulu ya. Assalamualaikum Medem Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahal? Alhamdulillah bil khair daiman Khair. wa abadan Amin ya insyaallah. rabbal alamin. Aktivitas tetap jalan ya? Alhamdulillah jalan Masya terus. Allah. Ini nanti kita akan berbagi tentang inspirasi kemualafan seorang insan. Nanti bisa ini ya, share-share lebih banyak lagi gitu ya. Insyaallah, Iya, dan insyaallah. mungkin bagi yang baru bergabung nih dengan channel podcast kita kali ini bahwasanya sebagaimana yang kita mafhumi yang disebut dengan mualaf adalah situasi transisional seorang insan ketika ia baru kembali ke pangkuan Islam. Maka dia disebutnya mualaf. Nah, pada titik kulminasi inilah sebenarnya ya Medem ya, Iya. di mana seseorang itu bisa meledakkan kondisi spiritualnya dan bagi kita-kita bisa menjadi inspirasi nih, baik yang Allah. masih di luar Islam atau bahkan yang sudah berislam sekalipun, Allah. kisah-kisah kemualafan seorang insan ini menjadi inspirasi yang sangat luar biasa. Nah, kalau dari pengalaman Medem Ani sendiri nih, jauh sebelum berbicara tentang keislaman, dari latar belakang yang seperti apa sih mungkin pola asuh orang tua ketika kecil atau pergaulan ketika masih kanak-kanak menuju remaja yang kemudian kok ada titik-titik yang naga-naganya ke gelombang Islam ya. Begitu, Iya, Madam. Seperti iya. apa dulu? Ya, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Syukri Abdillah. Afwan. Alhamdulillah di memang dari segi pola hidup sebagai seorang keluarga Tionghoa, Hmm. kami biasa disibukkan dengan berdagang. Masya Dan Allah. memang waktu kecil, sejak kecil ya memang menyadari bahwa semua agama dilakoni dalam keluarga. Hmm. Karena memang prinsip kami yang memang dulunya eh, agama Konghucu yang baru-baru ini diresmikan, dulu kan belum ya. Hmm, hmm, hmm. Kita memang eh, termasuk yang menerima semua ajaran sepanjang itu menjanjikan kebaikan. Oke. Namun setelah saya SMA bingung gitu kan, kok semuanya bagus, ada sesuatu nih yang nggak beres. Kalau memang harus yang semuanya bagus, pasti ada panduan yang bagus juga dalam keluarga, tapi ternyata tidak. Hmm, hmm, Nah, hmm, hmm. makanya saya dapatkan ketika alhamdulillah waktu di SMA itu punya teman-teman yang beragama Islam, Hmm, sehingga ketika belajar di rumahnya, saat dari satu rumah ke rumah yang lain, saya ingat teman-teman saya itu namanya Lucy, Nina, Dewi, Lili, semua keluarganya Masya Allah harmonisnya, sholatnya, sopan santunnya kepada orang tua. Saya bilang ke diri saya sini pada satu inilah Islam. hmm, hmm. Dan sehingga menjadikan saya bertekad, kalau saya punya keluarga nanti saya ingin menjadi keluarga yang seperti mereka. Oh, Masya Allah. Keluarganya yang harmonis, Hmm, hmm, keluarganya hmm, hmm. yang penuh nilai-nilai nuansa Islam, Hmm, hmm, hmm. dan tentu saja cara-caranya menggambarkan tentang seorang muslim yang baik. Hmm, hmm. Itu Ustadz. Iya. Sehingga dari titik poin itulah saya minggat ke Jakarta Hmm, hmm. karena ada beberapa tujuan juga, karena saya ingin kuliah, saya ingin mengenyam ke pendidikan, dan saya juga ingin menjadi seorang yang lebih baik, Hmm, hmm. sehingga mendapatkan alhamdulillah ditunjukkan Allah ke Masjid Istiqlal, ke Hmm. Yayasan Haji Karimwi, ke Mhm, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia atau Pembina Iman Tauhid Indonesia. mhm, mhm. Disitulah saya bertemu dengan mualaf-mualaf yang lain yang Masya Allah menjadikan saya lebih tegar. Masya Allah. Iya, Madam. Jadi kalau dari latar belakang pola asuh orang tua tadi dikatakan mengajarkan bisa dibilang semua agama baik Baik, gitulah ya, ya. Tinggal bagaimana nanti kita menjalaninya. Cuma ya. tadi ada titik ya di mana Madam merasa harus ada yang Ada panduannya sesuatu yang dong kan panduan yang begitu ya. jelas. Nah,
Tapi ketika berbicara tentang fase perjalanan usia seorang insan Hmm. dari kanak-kanak menuju dewasa, kalau di kita menyebutnya transisinya remaja gitu ya. Apa sih yang terbetik dalam benak Medem bahwa Hmm. kok saya ngerasa ini ada situasi yang terberat ya dalam hidup saya gitu ya dengan apa Ya, yang saya jalani selama ini. Ada nggak fase seperti itu? ya di salah satu fasenya ya pertama itu ya karena memang Mendem dari keluarga yang cukup mampu, Ustaz. Jadi ketika Hmm. minggat itu ya bayangkan tidak bawa apa-apa, Mm, mm, dalam mm, mm. artian bawa dalam bentuk rupiah itu, bahkan uang yang dibawa itu bukan milik Medem, Mm, disuruh mama bayar ke engkim. Engkim itu tante, mm. untuk bayar uang spray. Medem bawa untuk beli tiket naik kapal Ah, feri gitu ah, kan, ah, ah, ah. berani banget. Mm, mm, Sampai mm. di Jakarta ya numpang numpang dan itu luar biasa galaunya. Mm, mm, mm. eh, Bagaimana caranya supaya bisa hidup, bisa diterima oleh keluarga Medem yang di Jakarta, ternyata tidak diterima, Mm, mm, mm. numpang terus nggak boleh. Waduh, ini besok harus cari kerja. Udah berapa minggu itu, akhirnya alhamdulillah Allah tunjukkan orang tua angkat. Nah di situ lagi proses untuk di mana titik cobaan Allah, bagaimana orang yang kita tumpangi itu juga nggak suka dengan kita karena memang pengalaman mualaf itu kadang-kadang ada yang nggak baik, ada yang baik. Mm, Nah menurut orang yang ibu angkat ini saya kurang, saya mungkin seorang mualaf yang bandel lah mm, gitu, mm. karena waktu datang itu kan nggak pakai jilbab, Mm. pakaiannya ya Masih biasa funky anak-anak gaul lah ya. muda gitu kan. Iya, 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 iya. Dan Mm, ya itu banyak sekali mm, cobaan-cobaan, namun semakin saya berkomitmen kepada Islam, mm, mm. semakin banyak kemudahan-kemudahan yang Allah berikan. Mhm, mhm. Tapi pada titik apa sih Medem akhirnya memutuskan saya harus bersyahadat? Apakah Mm, memang ada sesuatu yang dahsyat atau memang tadi saat ya, secara alamiah ya linear aja kondisinya natural ya, tiba-tiba pengen bersyahadat aja atau memang ada peristiwa-peristiwa tertentu yang menjadi trigger untuk seperti itu? ya, ya. Jadi memang setelah memang salah satunya itu sudah juga Islam itu sudah menjadi agama, Mhm. pada waktu itu kan semua agama saya ini ada waktu itu, agama Mmm, Buddha, agama Islam. mhm. Jadi saya perbaharui syahadah itu ketika minggat ke Jakarta, ketika di Istiqlal. Oke, jadi minggatnya itu Dalam rangka untuk iya, ya, bukan karena sudah bersahadat baru minggat kasarnya bukan begitu bukan. ya. Jadi Memang pergi ya sendiri gitu pergi dengan ya, ya dorongan nurani sendiri begitu. ya, Bukan atas dasar pengaruh siapa, teman bukan atau bukan. siapa? Mmm, Ya itu tadi observasi ketika teman-teman di SMA, cuman mhm, mhm. membulatkan tekad lagi ketika pindah ke Jakarta, minggat ke Mhm, Jakarta mhm, mhm. dan memperbaharui keislaman, bersyahadah di Masjid Istiqlal, Mhm. dan dapat sertifikat keislaman itu dari PT, Pembina Mmm, Iman Tauhid Indonesia, Persatuan Islam Tionghoa. oke, 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 oke. Ya, Nah, ketika dulu menjalankan semua agama, kalau dari sisi Islam yang sudah sempat terjalankan sebelum ya, akhirnya bersahadat, ya, itu amalan apa? ya, sholat. Oh, Ya, Masya cuman ya nggak Allah. paham lah ya Mhm, sholat, mhm. ikut-ikutan ngaji, Mhm. terus ya tapi ke gereja juga gitu kan, Mhm. ke Konghucu juga. Jadi Mhm, memang mhm. ya mengenal Islam juga cukup waktu waktu usia sudah udah besar ya. Mhm, mhm. Sebelumnya Konghucu, cuman karena dilarang kami menyebutnya di rapor itu Buddha. Tapi saya di Mmm. gereja. Oke, oke, oke. Kebayangkan pusingnya. Jadi saya ke gereja juga, saya juga sekolah di sekolah Kristen Mhm, mhm. dan tapi ritual-ritual tetap Konghucu. Mhm, mhm, mhm. Nah, kalau dari sisi pendukung biasanya gitu, kita Mm-mm. ada supporter lah, supporter entah Mm-mm. bayangan, entah terang-terangan gitu ya, Mm-mm. yang akhirnya menguatkan Medem untuk tetap, Mm-mm. istiqomah di Ya, jalan Islam. Adakah ya, figur yang berpengaruh untuk itu? ya. Ya kalau dilihat dari sejarah Medan Minggat itu ya Mhm. memang di Masjid Istiqlal Mhm, ketika mhm. berjumpa dengan sesama nasib perjuangan, sesama mualaf, dan Mmm. ketika ngaji bareng-bareng dengan mereka, wih ada teman ya,
Wah, ini terus ada yang orang-orang soleh, ustadz ustadzah yang dari kalangan Islam Tionghoa, Mhm mhm. termasuk ibu angkat Ustazah Mhm. Qomaria Tegioksin itu juga yang memberikan inspirasi dan menjadikan seorang perempuan yang tangguh karena beliau juga masuk Islamnya dengan perjuangan. Mhm mhm. Dan ada juga almarhum Bapak Yunus Yahya Mhm. yang juga salah satu yang membesarkan atau mendirikan Masjid Lao Tse Mhm di mhm. Taman Sari di Sawah Besar, dan Bapak Syarif Tanujaya yang almarhum, dan juga Bapak Dr. Muhammad Syafi Antonio Mhm termasuk mhm. yang saat ini juga saya bersama-sama dengan beliau membangun Institut Agama Islam Tazkiyah. Mhm. Itu juga luar biasa menjadikan ketenangan ketika bersama-sama dengan mereka, dan juga ketika dalam keadaan tidak mampu, banyak orang memberikan saya, dalam arti tidak punya pendapatan pada waktu Mhm. itu di awal-awal, Mhm mhm. berikan bantuan, beli jilbab. Saya ingat tuh dikasih, jadi diajak ke pengajian, terus nanti jamaahnya dimintain tolong kalau ada zakat infak untuk mualaf, waduh, untuk beli jilbab sama beli mukena gitu kan. Masya Jadi saya Allah. mendapatkan itu start, nanti saya Eee, dapat uang KN gitu mhm kan, mhm. ngitung-ngitung besok pergi ke pasar Senen gitu Mhm kan, mhm. beli mukena, beli Mhm baju mhm. muslim. Iya iya Nah, iya. alhamdulillah tahun-tahun 91 itu. Mhm mhm mhm. Lah Medem, tadi kan ibu angkat Medem menganggap Medem nih anak yang bandel Mhm gitulah ya mhm. dengan penampilan sedemikian rupa. Pada kondisi seperti itu, apa yang menjadi obsesi Medem ke depannya? Iya. Apakah terpikir akan menjadi seperti sekarang ini figurnya ataukah Mhm. memang ada gambaran-gambaran lain tadi? Iya. Ya itu Medem luar biasa, berbulan-bulan Medem meyakinkan beliau bahwa Medem itu eee, bagus, rapi gitu kan, terus anak yang baik gitu kan, dengan cara bersihin rumahnya karena beliau seorang ustadzah kan. Luar Jadi biasa. Ngambil bersihin hati dia juga toilet, ya. iya bersihin toilet supaya jangan diusir sayanya Iya gitu iya kan, mau iya. kemana gitu Heeh. kan nanti. Terus bersihin toilet, bersihin rumah, terus ngikutin beliau ke pengajian, jadi makmum gitu kan, kalau Mhm sering dibetulin eee, kiroahnya, tilawahnya, terus sholatnya juga dibetulin, terus diajarin untuk adalah fikih-fikih sunnah itu yang diajarkan oleh beliau juga. Terus mengambil hati, dan sampai di poin beliau melihat saya itu ternyata anak yang baik gitu kan. mhm mhm mhm. Alhamdulillah. Percaya beliau jadi ya pada saat itu ya? Ya pada saat itu saya juga nggak tahu ya, karena pokoknya yang penting saya ingin eee mengenyam pendidikan yang baik, ya Mhm tidak punya cita-cita untuk jadi ini, jadi itu, yang penting saya ingin berbuat lebih banyak lagi, membantu keluarga yang belum Islam, mhm mhm. yang masih dalam kemaksiatan, itu sebenarnya matlamat saya waktu itu. Mhm mhm. Dan saya ingat yang membawakan saya ke ustazah itu adalah seorang wartawan. Dan Mmm. beliau mengatakan, kamu kan dalam saya ingat sekali beliau itu almarhum, namanya almarhum Om Tomo. Mhm. Jadi beliau, Om, ini saya jelasin ya, kamu itu lagi di lingkaran setan. Kamu bagus tuh keluar, hijrah namanya Mhm katanya. mhm. Oh iya, saya hijrah. Ya kalau gitu kamu harus keluar dulu memperkuat diri kamu, baru menolong yang lain. Kan Mhm. ini anggota keluarga kamu kan sekarang maksiat ini. Kamu perlu bantu, tapi kamu harus kuatkan dulu, Mhm katanya mhm. gitu. Mhm Jadi mhm. saya ingat tuh. Jadi saat ini kamu masih terlalu kecil untuk ngomongin ini nggak baik, itu nggak baik sama koko-koko, sama adik-adik gitu kan. Jadi sekarang kamu harus menjadi muslimah yang baik dulu, katanya. Mhm mhm Nanti mhm. kalau udah kuat baru ajak mereka ke Islam. Mhm. Eh, Medem, ada yang menarik nih dari ungkapan si wartawan tadi ya. mm-mm. Kalau ya mohon maaf, kita di luar Islam pasti akan memandang, "Ih, kok wartawan ini ngomongnya sadis banget ya, ngatain kita Mm-mm. nih setan," gitu ya. Iya. Kepikir nggak oleh Medem bahwa kalimat itu kalimat yang kalau kita di luar Islam itu adalah hal yang negatif, dikatakan kelompok setan lah dan Heeh. sebagainya, seperti itu? Iyalah dibilang lingkaran setan katanya. Jadi kamu harus keluar dulu. Dulu kan saya tamat SMA ya kagak ngerti lah. Iya iya Mhm. iya ya Om, ya Om gitu kan. Mhm Yang mhm. penting jangan diusir dulu dari rumah Om ya gitu kan. Karena beliau udah mulai di tahap, kamu tuh perempuan, rumah saya kecil, saya cariin ibu angkat aja lah ya, Mhm katanya. mhm. Jadi Masya Allah saya berhutang budi sekali dengan beliau.
tidak ya dalam bahasa halusnya sebenarnya ini ya. Cuman beliau memberikan nasihat itu sampai hari ini saya ingat gitu. 30 tahun yang lalu ya masih Masya ingat saya. Allah, luar biasa. Ya semoga Allah meluaskan kuburnya, Amin melapangkan ya rabbal kuburnya alamin. dan Allahumma fir. amin. Bicara tentang pendidikan. Jadi ketika kondisi saat itu sudah sampai jenjang SMA, apakah sempat ada kekosongan dong, berarti kevakuman untuk melanjutkan pada jenjang berikutnya? Ataukah memang begitu sampai ke Jakarta dengan pertolongan si wartawan, punya orang tua asuh, terus bisa langsung akses ke perguruan tinggi? Apa gimana? Tidak, saya kerja karena harus tadi karena kan harus mendapatkan pendapatan. Tidak mungkin saya minta kepada tempat yang saya ini apa saya tumpang udah numpang masa kerja nggak ada kerja gitu kan waktu tamat SMA waktu itu. Tapi qadarullah karena memang saya tuh suka ngobrol, suka silaturahim, jadi sesama mualaf itu ada yang menawarkan pekerjaan. Jadi saya dapat 2 pekerjaan, satu pekerjaan di Alhamdulillah. PT perusahaan jasa barang dan jasa, kemudian saya pindah setelah berapa bulan, setelah itu saya pindah ke bank. Ada pekerjaan dari mualaf juga. Jadi teman-teman mualaf itu saling membantu lah biasanya. Jadi saya di PT Unibank dari 91 sampai 93 itu saya kerja di sana. Dan setelah itu baru saya mendapatkan kesempatan beasiswa ke International Islamic University Malaysia. Masya Allah. Jadi setelah 3 tahun di Jakarta, Iya, iya, iya. lama menunggu untuk kesempatan untuk kuliah. Jadi setiap hari saya lihat UI, logo UI itu kapan saya mau kuliah ya. Saya lihat kampus-kampus, apa kapan saya bisa kuliah ya. Tapi saya terus mempersiapkan. Jadi saya kalau pulang kerja saya nggak balik dulu ke rumah. Saya ke stasiun kereta api dan satu stasiun ke stasiun yang lain. Belajar apa? Belajar bahasa Inggris, nyari bule. Hi, excuse me. May I know your name, please? Nah, jadi gitu. Jadi saya ngelatih bahasa Inggrisnya di kereta api supaya bisa kuliah. Tapi self marketingnya hebat banget di Oh situ ya. ya, memang saya Memang rasa malu dididik tuh dibuang gitu enggak, ya. karena memang dididik Beraniin aja. berdagang sejak Oke. kecil. Ya, memang harus ramah sama orang, harus berani ngomong, harus ini. Alhamdulillah. Iya, kemudian tadi uniknya langsung dapat program beasiswa gitu ya ke Malaysia. Itu jurusan apa yang diambil saat itu? Iya, waktu itu sebenarnya saya tuh pengen pindah ke Bank Muamalat. Ingat nggak 92 kan Bank Muamalat Indonesia pertama kali didirikan. Itu di sebelah saya. Saya di Bank Unibank di gedung BNI di Sudirman. Jadi saya sering ke sana karena saya juga aktif di ICMI. Teman-teman di ICMI itu dari Bank Muamalat banyak juga yang hadir di situ, namanya ICMI Lautse. ICMI Orsat Ulul Albab. Nah, jadi ke sana saya lihat, duh enak banget ya pakai jilbab, boleh sholat. Saya kayaknya harus sholatnya harus sempit-sempit gitu kan di bank yang konvensional. Terus saya pengen pindah. Terus saya bilang ke senior saya Pak Safi Antonio kan, bisa nggak saya pindah ke sini aja? Aduh kamu kan masih tamat SMA, kamu kuliah aja lagi. Kalau kamu pintar, kamu bisa kuliah di tempat saya kuliah dulu. Gitu ya. Kamu udah bisa dapat beasiswa, tulis aja tuh katanya. Jadi saya coba, alhamdulillah Oke. saya dapat tawaran beasiswa di sana. Iya, kalau kembali lagi setback dari kisah-kisah Madam kan selalu berhadapan dengan orang-orang yang kalimatnya kesannya sebenarnya kalau mental kita lemah bikin down gitu Iya, ya. iya. Orang-orang yang istilahnya menindas lah gitu ya. Kayak kalimat tadi, kalau kamu pinter gitu kan, kamu bisa tempat saya. Nah, Madam tuh kalau mendapatkan orang-orang yang berkata seperti itu, nangkapnya ini sebagai trigger yang membuat saya harus Iya. maju atau ini sebagai penghalang yang membuat saya minggir cari jalan lain. Apa Oh gimana iya. menyikapi seperti itu? Iya, iya, iya. Jadi Madam juga pernah dites sama suami. Madam tuh termasuk yang menghindar atau apa atau terus gitu menghadapi. Jadi kalau misalnya nih ada kursi, kita mau jalan ke depan, ada kursi. Kita menghindar atau kita taruh kursinya ke kiri. Nah, biasanya Madam taruh kursinya ke kiri. Suami Madam menghindar. Nah, jadi ada tipe-tipe seperti itu. Jadi Madam termasuk yang suka dengan tantangan. Semakin dikasih tantangan, semakin Madam mau coba. Sampai to the fullest kata orang barat. Sampai maksimalnya. Sampai betul-betul that's what I can do. Nah, baru gitu baru nyerah Madam. Kalau enggak ya itu dia
karena memang dididik seperti itu, harus Mhm mhm. harus kerja keras Mhm mhm gitu. mhm. Masya Allah luar biasa, Madam. Kemudian ketika kembali bicara dari titian spiritualitasnya nih, karena memang dari awal memang sudah kenal Islam, sudah sholat, walaupun ya sholatnya masih sholat bawang istilahnya ya. Mhm. Nah, yang membuat Madam sangat serius nih saya harus belajar Islam saat itu, dimulai dari mana? Yang paling menarik hati Madam dan kemudian itu memang menjadi jalan Madam untuk terus memperdalam nilai-nilai Islam. Iya, ya waktu itu kami dibina, mualaf itu dibina Mhm, dari ngajinya, mhm, dari sholatnya, dari fikih ibadahnya, terus dari kegiatan apa ke pemimpinannya. mhm, Jadi mhm, memang eh, Madam tertariknya dari sisi doa, mhm, 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 luar biasa. eh, Doa apapun ada, mhm, mau masuk toilet banyak banget aturannya, mhm. kaki kiri dulu, doa dulu, a'udzubillah minal Minal khubuthi wal khubuthi wal khaba'ith. khaba'is, keluar kaki kanan dulu, gufronaka Allah. Terus kalau mau eh, pakai baju, kalau mau pakai sepatu, semua diatur. Ini kata Bina, ini agama apaan sih, banyak banget aturannya, tapi kok bagus ya gitu kan. Heeh, heeh. Terus mau makan, ini apa, doa dulu, setelah makan doa dulu, terus sholatnya diatur. Ini kata Madam, ini kayaknya agamanya nggak sembarangan ini Mhm, katanya, ini mhm, kayaknya mengajarkan kita luar biasa nih. Jadi tambah semakin Madam dikenalkan dengan aturan-aturan, semakin seneng gitu. mhm, mhm, mhm. Masya Allah luar Eh, biasa. Apalagi kalau ketika misalnya waktu dagang Ania itu timbang itu baik-baik jangan kurang. Mhm, Wah, mhm. ketika baca Al-Mutaffifin, wah ini dia nih ayatnya. Ada Gitu semua kan. ternyata ya lengkap Iya, dalam lengkap Islam. semua. Jadi Heeh, keren banget, keren banget. Dan itu heeh. yang menjadikan Madam makin jatuh cinta ya. Apalagi ada ruang-ruang di mana kita bisa eh, dekat gitu ya. Mhm, Apa, kalau mau cerita tentang masalah kita, kayaknya kalau udah doa, doa itu kan kapan aja ya. mhm, mhm. Udah ini astajib lakum. Jadi kapan aja. Jadi bingung kalau udah nggak mau doa ya. Heeh. Lepas gitu plong gitu Madamnya. Mhm. Dan setiap yang Madam lakukan itu insya Allah ada jalan keluarnya. Karena Masya yakin mungkin ya. Allah, Dan setiap yang Madam alhamdulillah. mauin ada jalannya. Nah Mhm, gitu. Jadi semakin jatuh cinta loh Madam tuh. Walaupun pastilah banyak masalah-masalah di tengah-tengahnya. mhm. Tapi ya bagi Madam selalu ada jalan keluar. Alhamdulillah. Nah, ini Alhamdulillah. ngobrol-ngobrol begini juga ternyata tidak terasa ya. Iya. Kita Udah sudah di habis penghujung waktunya. Iya, iya. acara. Pengennya Madam bisa ngasih tips dong untuk terutama teman-teman yang baru berhijrah ke Islam yang mualaf. Pesan-pesannya dong singkat saja kepada saudara-saudara kita. Iya, Silahkan. ya, ya tentu saja untuk yang masih bingung atau masih ragu tentang Islam, mungkin kita berlogikanya adalah Islam adalah agama terakhir. Setelah diturunkannya risalah kepada Nabi Musa, Nabi Isa, tentu saja sebuah agama yang terakhir. Kalau kita telaah, aturannya berkaitan satu sama yang lain. Tapi kita lihat agama yang terakhir ini ternyata disempurnakan. Jadi aturan yang sebelumnya kita percayai dari agama-agama sebelumnya, kita dapati yang lebih menyempurnakannya. Contohnya muamalah. Jadi kalau bagi orang-orang yang terutama yang dari bangsa yang sama, misalnya Cina ya, yang biasa dengan berdagang, urusan dagangan, urusan jual beli, urusan segala macam urusan ekonomi rumah tangga, ekonomi pemerintahan ada dalam Islam. Keren kan? Dan itu dibahas luar biasa, dan menjadikan contoh kita adalah Rasulullah SAW, di Allahumma mana sholli semua alaihi. spektrumnya beliau lakoni, yang sehingga kita bisa menjadikan beliau sebagai referensi utama. Nah inilah yang tidak ada di dalam agama-agama sebelumnya. Kalau kita temui dengan agama yang kamil ini, agama yang sempurna ini, yaitu Islam, menjadikan hidup kita makin terarah, makin ada apa referensinya. Jadi sehingga kita
bisa lebih lengkap prosedurnya, lebih Mm-mm. lengkap dengan aturan-aturan hidup kita, lebih lengkap kalau ada masalah kita rujuk kemana-kemana, semuanya ada dalam Islam. Masya Alhamdulillah. Allah. Jazakillah, Madam sudah Wa berbagi dengan kita iyyakum wa semua. iyyakum. Dan sahabat Yoha, tentunya ini menjadi inspirasi yang sangat berharga buat kita semua, khususnya bagi Anda yang masih dalam proses pencarian. Dengan Anda masuk atau kembali ke pangkuan Islam, Insya sempurnalah Allah. keimanan kita dan Anda semua. Insya Allah. Mudah-mudahan perbincangan ini membawa manfaat untuk kita semua. Amin ya Rabb. Jazakumullah khairan katsiran Wa atas iyyakum. kesertaannya. Jazakumullah Bila khairan taufik wal katsiran. hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa alfu minkum. Mohon batin, Amin. Ustaz.